Nah, menurut saya Roy Suryo ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, ini ada berita yaitu penangguhan penahanan Roy Suryo ditolak oleh penyidik. Dan bahkan juga Polda Metro akan melimpahkan berkas perkara kasus penistaan agama Roy Suryo ke kejaksaan. Sudah ditolak dan Polda Metro juga sudah rampung berkas perkara kasus yang dilakukan oleh Roy Suryo. Nah, ini bahkan ditanggapi oleh PAI, kado 17-an. Katanya kado 17-an. Ya memang besok tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah ini kado? Ya banyak yang mengira ini kado karena memang Roy Suryo ketika netizen yang terus mengikuti perkembangan kasus Roy Suryo, ya seperti Roy Suryo itu tampak ngeledek sekali ya. Akhirnya sekarang juga sudah dilakukan penahanan dan sudah tegas. Ya bisa jadi sih gara-gara kemarin ketika sudah menjadi tersangka malah mengikuti klub Mercy. Bahkan ada video Roy Suryo tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Makanya pihak kepolisian sekarang tegas menahan dan juga berkas perkara akan langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira banyak netizen yang menganggap ini kado 17-an atau bukan ya? Semoga cepat masuk. Lo akan rusuk kasih panci. Ntar karo di sel upacara 17-an nyanyi Indonesia Raya salah lagi gimana nih? Ditambah 3 tahun. Yes, kapok. Jumat berkah ya om. Alamat tambah ambiar mereka ambiar. Ngemeng-ngemeng lehernya masih diganjal nggak? Jangan lupa pas 17 Agustus di lapas suruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Kalau masih nggak apal-apal juga, hukuman ditambah diperpanjang 1 periode jabatan presiden. Apalagi ancaman hukuman dari kasus Roy Suryo itu juga tidak main-main, yaitu di atas 5 tahun penjara. Saya langsung ingat ketika tweetan Roy Suryo ini mengejek Ahok. Tetapi ternyata dia juga melakukan hal yang sama seperti Ahok. Permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo terkait kasus meme stupa Candi Borobudur ditolak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Supan mengatakan penolakan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo itu merupakan pertimbangan dari penyidik. Di dalam undang-undang kan dijelaskan, pertimbangan penyidik itu bisa takut tersangka menghilangkan barang bukti, tersangka melarikan diri, macam-macam lah. Masyarakat bisa menilai, kata Endra Supan di Jakarta pada Jumat 12 Agustus 2022. Sulpan menjelaskan, berkas perkara kasus dugaan penistaan agama Roy Suryo tersebut juga sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan. Kita akan kirim ke kejaksaan pada hari Senin besok. Jadi, pemberkasan sudah jadi tinggal kita kirim ke kejaksaan, ujar Sulpan. Sebelumnya, Supan menyampaikan kalau eks-politisi Demokrat itu telah ditahan sejak Jumat 5 Agustus dan tidak mendapatkan perlakuan khusus selama mendekam di tahanan akibat kasus dugaan penistaan agama. Roy Suryo ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga ditempatkan satu sel dengan tahanan lain. Bahkan diketahui kasus penistaan agama dengan tersangka Roy Suryo bakal segera masuki babak baru. Polisi kini telah merampungkan berkas perkara dan akan melimpahkan segera ke kejaksaan. Berkasnya pun sudah lengkap, sudah jadi, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Supan saat dihubungi pada Jumat 12 Agustus 2022. Supan mengatakan, proses pemeriksaan kasus meme stupa Candi Borobudur dengan tersangka Roy Suryo telah tuntas dilakukan. Polisi akan mengirimkan berkas perkara itu ke jaksa pada Senin 15 Agustus. Sulpan menyebut setelah jaksa menilai berkas perkara telah lengkap, pihak kepolisian akan segera menyerahkan Roy Suryo kepada kejaksaan untuk segera mengikuti persidangan. Kita akan kirim ke kejaksaan pada hari Senin besok. Jadi pemberkasan sudah jadi, tinggal kita kirim ke kejaksaan. Kalau kejaksaan dinyatakan sudah P21, baru kita lakukan tahap 2, katanya. Selain merampungkan berkas perkara kasus Roy Suryo, pihak kepolisian telah menjawab pengajuan permohonan yang dilayangkan Roy Suryo. Penyidik menolak pengajuan penangguhan penahanan yang dilayangkan Roy Suryo. Terkait Roy Suryo, jadi permohonan penangguhan penahanannya itu sampai saat ini tidak dikabulkan oleh penyidik, terang Sulpan. Roy Suryo ditahan sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur sejak Jumat 5 Agustus. Dia ditahan selama 20 hari ke rutan Polda Metro Jaya.
Sehari berselang, tim pengacara Roy Suryo lalu mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Saat itu, tim kuasa hukum beralasan kondisi kesehatan Roy Suryo sebagai alasan penangguhan penahanan diajukan. Zulpan mengatakan ditolak permohonan penangguhan Roy Suryo atas dasar pertimbangan penyidik. Dia belum merinci soal pertimbangan penyidik dalam menolak permohonan penahanan Roy Suryo tersebut. Jadi untuk penangguhan penahanan tidak dikabulkan karena pertimbangan penyidik, terang Zulpan. Di dalam undang-undang kan jelas, pertimbangan penyidik itu bisa takut tersangka menghilangkan barang bukti, tersangka melarikan diri, macam-macam lah. Masyarakat bisa menilai tambahnya. Dalam kasus ini, Roy Suryo dijerat dengan sejumlah pasal. Ia dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dan atau pasal 156A KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Bahkan juga diketahui Polda Metro Jaya menolak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo atas keputusan itu. Maka Roy Suryo tetap akan ditahan di Polda Metro Jaya hingga perkara siap untuk disidangkan. Terkait Roy Suryo, jadi permohonan penangguhan penahanannya itu sampai saat ini tidak dikabulkan oleh penyidik, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi pada Jumat 12 Agustus. Roy Suryo ditahan sebagai tersangka kasus Mimi Stupa Candi Borobudur sejak 5 Agustus. Dia ditahan selama 20 hari di rutan Polda Metro Jaya. Sehari berselang, tim pengacara Roy Suryo mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Saat itu, tim kuasa hukum menyebut kondisi kesehatan Roy Suryo sebagai alasan untuk diajukannya penangguhan. Zulpan mengatakan ditolaknya permohonan penangguhan Roy Suryo atas dasar pertimbangan penyidik. Dia belum merinci soal pertimbangan penyidik dalam menolak permohonan Roy Suryo tersebut. Jadi penangguhan penahanan tidak dikabulkan karena pertimbangan penyidik, terang Zulpan. Di dalam undang-undang kan dijelaskan pertimbangan penyidik itu bisa takut tersangka menghilangkan barang bukti. Roy Suryo kini telah menjalani penahanan selama sepekan di rutan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus Mimi Stupa Candi Borobudur. Polisi memastikan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan selama ini kepada Roy Suryo. Gak ada itu, gak ada perlakuan khusus. Dia ditahan di tahanan Krimun, kata Zulpan. Menurut Zulpan, tidak ada perlakuan spesial yang diterapkan kepada Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu ditempatkan satu sel bersama tersangka lain. Saya belum tahu satu sel sama siapa, tapi dipastikan di sel tahanan Polda Metro, terang Zulpan. Disiplin adalah nafasku. Kesetiaan adalah jiwaku. Kehormatan adalah segala-galanya. Hai kader-kader Gerindra yang saya cintai, selama saya menjadi pemimpinmu,
itu pegangan saya. Disiplin menjadi nafas kita, kesetiaan jiwa kita, kehormatan segala-galanya. Jangan kita pernah tidak setia. Jangan kita pernah ingkar terhadap budi baik orang lain.